Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adik Imam Mufti Hasibuan dengan NIM 23030670 dari Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Di sini saya Adik Imam Mufti Hasibuan akan menanyakan atau mewawancarai Abang Liwai terkait 5P. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang perencanaan. Bagaimana rencana Abang terkait kandang agar ternak ini terus terjaga? Kalau masalah penjagaan terkait dengan masalah pengembangan itu yang kita tingkatkan itu masalah kesehatan ayam. Karena kalau ayam sehat kita nggak ada kesehatan buruk sama PT. Soalnya kita di sini kan kita kerjasama sama PT. Jadi gimana caranya biar PT itu kita percaya sama kita. Kita kan kerjasama lah. Otomatis kalau ayam tadi bagus, PT itu senang, kita tetap diizinkan bersama sama PT itu. Jadi itu kan agar ternaknya terus berkembang. Nah, pendapat saya menurut jawaban peternak tadi, menurut saya jawaban si peternak tadi itu sudah benar. Karena terkait kandang, si peternak memfokuskan kepada kesehatan kandangnya, yang dimana jika kandangnya mengikuti standar kesehatan, pastinya kedepannya ternak tersebut dapat berkembang biak dengan baik dan sehat. Untuk masalah pakan nih Bang, pakan yang abang digunakan ini, pakan yang digunakan di sini pakan apa tuh? Kalau di sini jenis pakannya itu SB12, SB12 kalau sekarang. Cuman dia ada tahapannya. Yang pertama itu SB10. Itu mulai ayam dari baru datang, ayam umur 1 hari, itu sampai 10 hari. Jadi setelah 10 hari diganti lagi dengan SB11. SB11 itu dia sistem SB11 untuk pengembangan tubuh pada ayam. Pengaditan lah, yang dia kecil dibandingkanlah dia dengan SB11. Nah, untuk SB11 itu dia sampai umur 21 hari. Setelah itu barulah istilahnya masuk SB12 seperti yang ada di depan kita ini lah. Itu gunanya untuk penstabilan ayam dan tetap sehat. Karena di pakannya sendiri pun ada vaksinnya. Nah, terkait pakan, menurut saya sistem pakan yang ada di peternakan ayam tersebut sudah baik, di mana mereka membedakan jenis pakan untuk ternaknya masing-masing sesuai dengan usia ternak tersebut. Terus Bang, terkait bibit Bang. Nah, di sini tuh bibit ayamnya itu menggunakan bibit apa ya? Di sini dia kalau di kita tetap yang digunakan itu boiler. Cuman boiler itu nama bibitnya. Dia ada istilahnya tingkatannya. Yang paling bagus itu dia berbentuk platinum. Itu yang kedua dia ada gold. Berbentuk yang paling rendah dia ada silver. Masing-masing silver, gold sama platinum itu dia untuk timbangan awalnya bobot ayamnya dia lebih besar di platinum. Misalnya kalau di platinum dia ayam 1 hari itu dia sampai 40 gram. Kalau di gold dia hanya sampai 35. Cuman kalau untuk di silver dia hanya sampai di 30 gram. Mengalihkan untuk bibit. Nah, terkait bibit, berdasarkan penjelasan dari peternak tadi, menurut saya apa yang dilakukan si peternak sudah bagus, di mana dia membeli bibit berdasarkan tingkatan yang membuat masa panen ternak akan lebih cepat. Terkait pemasaran nih Bang, nah, rencana ternak ini dipasarkannya itu kemana ya? Kalau untuk pemasaran itu semua sesuai PT. Nah, sesuai PT itu PT lah yang istilahnya yang mengkoordinir pemasaran ayam ini tadi. Sekarang kan setiap kali pembeli mau ngambil ayam dia harus ada DU, harus ada kontraknya sama PT. Kalau nggak ada kontrak, misalnya kayak orang biasa orang kampung mobil itu nggak bisa. Itu sama aja dibilang nanti istilahnya penggelapan. Kayak pasar gelap lah gitu. Memang udah ada kerjasamanya. Nah, terkait pemasaran, pada pemasaran peternak memberitahu bahwa peternakan ia sudah bekerja sama dengan perusahaan yang dimana jika ingin membeli ternak harus sudah memiliki kontrak, yang dimana menurut saya itu sudah bagus, namun tidak terlalu efisien.
Jadi, dengan adanya kontrak pemasaran atau penjualan pada ternak tersebut akan selalu stabil dalam penjualannya. Terkait organisasi nih Bang, pembagian pekerja di sini itu bagaimana ya Bang? Kalau untuk pembagian kerja, dia dalam 6.500 ekor itu atau 6.000 ekor itu untuk tenaga kerja itu hanya bisa 2 orang. Karena kalau lebih dari 2 orang itu cuma bisa meningkatkan nanti jadi tidak baik lah. Karena semakin banyak orang yang dapat ayam, semakin dia itu takut dan juga stres. Nah, terkait dengan pengorganisasian, menurut pendapat saya, penjelasan dari si peternak yang membatasi pekerja hanya 2 orang sebenarnya sudah bagus, karena bisa meminimalisir stres hewan ternak karena situasi yang ramai. Namun, ada baiknya setidaknya mereka memiliki cadangan pekerja agar jika pekerja yang satu tidak dapat bekerja, ada yang menggantikannya. Terkait staf nih Bang, kriteria yang Abang cari nih untuk misalnya ada pekerja, nah itu seperti apa Bang kriterianya? Kalau untuk sistem tenaga kerja yang kami cari sih intinya yang mau kerja. Biasanya kalau kayak kami lah pribadi lebih bagus kita ngajari orang yang nggak tahu daripada orang yang sok tahu gitu. Karena kan banyak misalnya yang udah di anak kandang, misalnya udah masuk kemari, cara dia yang dipakai, cara kita nggak mau dipakainya, itu kan intinya kan mempersulit kita sendiri. Karena dia seperti sok tahu lah masuk di area baru. Kan apa yang diperintahkan itu kan semua menjadi PT gitu. Terkait staffing, dikarenakan peternakan tersebut tidak terlalu besar, jadi kriteria yang peternak cari tidak banyak. Yang terpenting mereka mau mengikuti cara kerja yang peternak perintahkan. Terus Bang, terkait pengarahan juga lah ya Bang. Kalau bagaimana itu Bang cara Abang itu memberikan arahan kepada pekerja agar tetap baguslah dalam mengerjakan ini semua? Masalah apa? Misalnya di kandang. Di kandang ini tadi setiap seminggu sekali kita ada perkumpulan untuk makan bersama. Karena di depan dari itu untuk istilahnya pembahasan ayam kayak mana biar stabil, kayak mana biar sehat. Pada pengarahan, peternak melakukan pengarahan dengan cara bermusyawarah kepada seluruh pekerja setidaknya seminggu sekali. Menurut saya, pengarahan dengan cara bermusyawarah sudah sangat bagus, karena dengan adanya musyawarah, semua yang dikerjakan nantinya akan sesuai dengan apa yang diberitahukan. Tentang pengawasan, bagaimana ini cara Abang itu melakukan pengawasan terhadap pekerja atau ayam-ayam ini? Kalau untuk pengawasan, tingkat pengawasan yang tinggi itu dia di ayam umur 1 hari sampai 7 hari. Intensif ya, itu harus dilebihkan memang harus ekstra kita. Karena apa? Karena di ayam umur 1 hari ke 7 hari pemanasnya masih hidup. Memang khusus ya. Inilah pemanas itu. Karena kalau tersebut nggak dikontrol, itu mengakibatkan kebakaran kandang. Terkait pengawasan, menurut jawaban peternak melakukan pengawasan yang tinggi kepada ternak yang berusia 1-7 hari. Karena pada umur segitu, ternak masih memakai pemanas yang menggunakan gas. Jadi, pada saat tersebut harus diberi pengawasan ekstra agar tidak terjadi kebakaran kandang. Menurut saya, pengawasan tersebut sudah sangat bagus karena kalau sudah terjadi kelalaian pengawasan bisa menyebabkan kebakaran yang membahayakan ternak atau peternak itu sendiri. Nah, terkait masalah yang sering terjadi di peternakan tersebut adalah stresnya hewan ternak yang menyebabkan kematian hewan ternak. Jadi solusi yang tepat untuk mengatasi stres tersebut disarankan untuk menjaga suhu yang ada di kandang dan mengurangi terjadinya keributan. Demikian video wawancara saya. Jika ada salah pengucapan dalam video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.